Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ripa Musyaropah dari kelas Biologi B semester 5 dengan NIM 12270200059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mutasi dan pola evolusi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah evolusi. Yang pertama, apa sih mutasi itu? Mutasi merupakan perubahan mendadak dan dapat diwariskan yang terjadi pada materi genetik suatu organisme. Nah, maksud dari perubahan di sini ialah perubahan DNA suatu gen atau materi genetik di mana nantinya akan menyebabkan variasi genetik atau variasi sifat dalam suatu populasi. Nah, ada dua jenis mutasi, yaitu germline mutation dan yang somatic mutation. Nah, apa sih perbedaan dari kedua mutasi tersebut? Mutasi germline atau garis keturunan itu terjadi pada sel kelamin dan sifatnya itu dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Misalkan nih, zigotnya itu sudah mengandung mutasi. Nah, maka setiap sel dalam organisme yang dihasilkan itu akan mengalami mutasi yang sama dengan yang zigot tersebut. Nah, lalu kemudian apa sih mutasi yang somatik? Nah, kalau mutasi yang somatik itu kebalikannya. Kalau tadi kan terjadinya di dalam suatu gamet. Nah, kalau yang mutasi ini terjadinya itu di sel tubuh. Dan kalau tadi yang berdasarkan garis keturunan itu dapat diwariskan gitu ya ke generasi selanjutnya. Nah, kalau mutasi yang somatik ini tuh tidak dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Jadi mutasi ini tuh terbatas pada satu sel dan sel anakannya. Jadi tidak bisa diwariskan kepada keturunannya. Nah, mutasi juga memiliki efek gitu ya, dampak dari mutasi itu tersebut. Nah, sebelum masuk ke efek atau dampak, bagaimana sih terjadinya proses mutasi itu? Nah, mutasi itu terjadi ketika rangkaian basa itu berubah, di mana DNA manusia itu kan terdiri dari 4 basa, yaitu adenin, timin, guanin, sitosin. Nah, DNA manusia itu mengandung lebih dari 3 miliar pasang. Nah, apabila dari salah satu pasangan itu ada yang berubah, nah itulah yang disebut dengan mutasi. Nah, lalu penyebab mutasi itu terdapat dari beberapa faktor. Ada yang bisa disebabkan oleh karena faktor lingkungan seperti radiasi, kemudian faktor kimiawi, dan lain-lain. Dan ada juga mutasi itu terjadi secara spontan gitu. Nah, lalu sekarang ada efek dari mutasi. Nah, efek dari mutasi ini menyebabkan ada 3 efek, yaitu ada dampak positif, ada efek negatif, dan ada efek netral. Nah, yang pertama itu ada efek positif. Nah, efek positif ini merupakan efek yang menguntungkan gitu, yang baik. Jadi mutasi ini itu menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, dampak dari efek positif ini itu salah satunya ada peningkatan hasil panen. Nah, jadi ini berhubungan dengan petani gitu ya, dalam meningkatkan kualitas panennya. Seperti halnya sekarang gitu, banyak hasil panen yang direkayasa genetika. Itu termasuk ke mutasi juga, yaitu mutasi secara buatan, karena dibantu oleh manusia. Contohnya semangka yang tidak ada bijinya, karena bagi kita gitu ya, bagi manusia, semangka yang tidak ada bijinya berarti itu memudahkan kita ketika memakan. Itu termasuk ke salah satu efek positif dari mutasi. Kemudian produksi bibitnya bisa lebih unggul, kemudian antibiotik lebih efektif, di mana perubahan
materi genetik tadi itu dapat dapat berubah menjadi yang lain, di mana itu tuh bisa menyebabkan resisten gitu ya, bisa menjadi sebuah antibiotik gitu bagi kesehatan manusia. Kemudian bisa menghambat pertumbuhan penyakit dan bisa dan salah satu efek yang lainnya itu dari efek positif itu yaitu penglihatan trikromatik, di mana penglihatan trikromatik itu terjadi pada manusia gitu ya, di mana manusia itu bisa melihat 3 warna, warna merah, hijau, dan warna merah, hijau, dan biru. Nah, di mana pada hewan gitu ya memiliki penglihatan dikromatik atau bahkan monokromatik, dan tidak memiliki kemampuan untuk melihat semua warna yang seperti kita bisa gitu. Nah, kemampuan ini juga kemungkinan besar merupakan hasil dari mutasi yang positif yang terjadi pada DNA kita beberapa juta tahun yang lalu. Kemudian efek yang kedua itu terjadinya menghasilkan efek negatif, di mana efek negatif ini sebaliknya dari efek positif, yaitu efek yang menyebabkan merugikan atau bahkan mungkin bisa menyebabkan bahaya bagi organisme tersebut. Nah, salah satu contoh dari efek negatif ini itu pada manusia adalah fibrosis kistik, di mana mutasi pada gen yang menyebabkan tubuh manusia itu memproduksi lendir yang kental dan lengket yang membuat paru-paru itu tersumbat dan saluran pada organ pencernaannya itu terganggu. Selain ada fibrosis kistik juga, ada juga anemia sel sabit, di mana ini sel darah merah itu berbentuk seperti sabit, sehingga sel hemoglobin itu sulit untuk mengangkut oksigen dan penderitanya berisiko tinggi terkena serangan jantung, stroke, dan lain-lain. Nah, kemudian efek yang ketiga itu yaitu efek netral. Nah, di mana efek netral itu perubahan materi genetik tapi tidak menguntungkan atau tidak merugikan. Jadi tidak ada efek yang terasanya gitu kalau efek netral, karena efek netral mutasi netral ini perubahan dalam urutan DNA yang tidak menguntungkan atau merugikan kemampuan suatu organisme, baik itu untuk bertahan hidup maupun untuk bereproduksi. Contoh dari efek netral ini adalah silent mutation ya, mutasi yang bersifat netral itu tidak mengubah asam amino dalam protein yang dikodenya. Contohnya rangkaian DNA-nya itu ada TTC yang berubah menjadi TTT, di mana TTC itu mengkode lisin, dan perubahannya itu TTT itu mengkode lisin juga, jadi akan tetap sama gitu, tidak ada efek apa-apa. Nah, itu ketiga efek yang terjadi karena mutasi. Kemudian sekarang apa sih kaitannya dari mutasi ke evolusi? Nah, sebenarnya mutasi ini tuh merupakan langkah awal gitu dari evolusi. Karena evolusi itu mengacu pada proses di mana organisme hidup itu berubah seiring waktu melalui perubahan pada materi genetik. Nah, perubahan tadi itu kan yang disebut mutasi gitu ya. Jadi mutasi itu menghasilkan variasi genetik sehingga menghasilkan individu yang fungsi biologis atau sifat fisiknya itu berubah. Nah, jadi selama beberapa generasi berikutnya gitu ya, dalam beberapa kasus jutaan tahun yang lalu, satu spesies itu dapat berevolusi untuk mengambil fungsi atau karakter fisik yang berbeda, atau bahkan dapat berevolusi menjadi spesies yang berbeda. Nah, jadi mutasi ini tuh menciptakan variasi dalam kumpulan gen dan dapat dianggap sebagai langkah pertama dalam evolusi gitu ya. Di mana kalau misalkan tidak ada mutasi, itu mungkin tidak ada perubahan evolusi gitu ya dari manusia, karena tidak ada perubahan-perubahan. Nah, kemudian apabila mutasi tersebut menguntungkan gitu ya bagi organisme, maka organisme tersebut akan mampu bertahan hidup dan bereproduksi dengan sukses, serta
dari hasil mutasi yang menguntungkan itu bisa mewariskan gen yang bermutasi kepada keturunan selanjutnya. Nah, kemudian sebaliknya, jika mutasi tersebut merugikan organisme, maka organisme tersebut tidak akan mampu bertahan hidup dan mereproduksi. Jadi, proses mutasi ini tuh dikaitkan dengan evolusi terjadi juga melalui proses seleksi alam, di mana individu yang mempunyai sifat tidak menguntungkan atau merugikan, maka itu akan dihilangkan dari populasi. Sedangkan individu yang memiliki mutasi yang menguntungkan atau menguntungkan gitu ya, bisa terakumulasi di sana, di dalam populasi yang dihasilkan dari waktu ke waktu, yaitu dalam evolusi. Sehingga tanpa adanya perubahan dalam kumpulan gen, tanpa adanya alel-alel baru, perubahan dari materi genetik, yaitu mutasi, maka evolusi itu tidak akan terjadi. Jadi, variasi genetik yang tadi akibat mutasi itu merupakan kekuatan pendorong untuk evolusi. Mungkin sekian ya penjelasan yang bisa saya paparkan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.